Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fauzan Rinalda. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya guys. Jadi di depan kita ini sudah ada satu buah dus. Sudah bisa kelihatan guys. Dus apa ini? Yang lagi hype banget guys di bulan-bulan ini, yang dikeluarkan oleh salah satu produsen helm yang ada di daerah Tangerang ya guys. Jadi ini kita unboxing aja guys ya. Oke guys, jadi sini sudah terlihat ya, sudah saya buka, dan ini di sini ada keterangannya NJS helmet ya guys ya. Ini berbalur warna hitam dan di sini ada garis berwarna merah. Untuk sebelahnya ini ada di sini keterangan-keterangan. Yang di sini ada NJS, bawahnya itu ada Kronos ya, Kronos. Lalu di sini ada keterangan produk yang ada di dalamnya. Di sini ada keterangan Kronos. Warnanya itu solid ya, karena saya beli warna solid, warna peach pink ya. Lalu di sini ada size-nya, size L. Sebanyak satu piece ya. Di sini ada juga QR code dan juga barcode-nya. Untuk bawahnya ini ada Instagramnya, yaitu @njshelmets, dan bawahnya itu ada webnya www.suryamotorshelmindo.com ya. Dan bawahnya ini ada QC Pass dan keterangan SNI-nya. Jadi helm ini sudah SNI ya guys. Lalu di sini ada keterangan-keterangan untuk pengiriman dan juga penempatan gitu guys. Lalu di sebelah sampingnya di sini ada tulisan yang begitu besar ya. Ini yang berwarna merah kan. Di sini ada NJS helmet dan di sini tulisan Kronos sesuai dengan karakternya si helm ini. Fontnya seperti ini, Kronos ya. Lalu di sisi sebelahnya lagi ini ada dominan hitam dan merah di sini, dan juga ada garis-garis. Di sini ada NJS helmet dan di sini ada Kronos, dan di sini sama seperti yang tadi ada keterangan website, Instagram dan SNI, dan ini juga sama. Dan untuk di bagian atasnya di sini sudah seperti ini guys ya. Bagian atasnya seperti ini, dan di sini ada QC Pass dari NJS helmet. Untuk bagian bawahnya masih polosan aja ya. Jadi untuk bagian boxnya seperti itu. Lalu kita unboxing ya guys ya. Ini kita menggunakan cutter untuk merobek si ini QC Pass-nya nih. Pelan-pelan ya guys. Oke. Ini sudah terlepas. Dan ini kita bisa buka nih. Nah, ini cukup mudah. Membukanya cukup mudah ya guys ya. Ini membukanya seperti ini, cukup. Oke. Lalu ini ada bukaan lagi. Dan untuk di bagian atas ini kita melihat ada satu buah bungkusan. Ini kita buka ya. Nah, bungkusan ini apa guys? Ini ada bungkusan. Kita buka. Ternyata di dalam sini ada ini, ada buku panduan gitu guys. Keterangan di sini NJS Kronos. Dan di dalamnya selamat datang di NJS helmet ya, keterangan-keterangan penggunaan helmet dan buku panduan gitu guys ya. Lalu satu lagi kita mendapatkan stiker ya, stiker sesuai dengan fontnya Kronos gitu guys. Ini kita taruh sebelah sini dulu guys ya. Lalu setelah kita mendapatkan itu, dan di bawahnya ini ada penutup lagi ya. Untuk di bagian helmnya cukup proper untuk penutupnya ini guys ya. Nah, di sini nah seperti ini. Di sini ada foamnya juga, ada foam di bagian kiri, di bagian atas, dan di kanannya juga ada. Ini ternyata copot guys, lainnya copot ya. Tuh ada juga, ada dua lagi nih, lepas ini guys.
itu. Ini kita bisa singkirkan, dan di dalamnya terdapat ini dia helmnya guys, yang masih disarungin ya helmnya. Oh, dan satu lagi kita mendapatkan stiker dari sarang helm, karena saya membelinya di sarang helm ya guys. Oke, dan tidak ada lagi isinya. Ini kita singkirkan dulu guys ya. Oke guys, sekarang kita waktunya unboxing helmnya dari sarungnya. Sebelum itu saya kasih penjelasan dulu ini di bagian sarungnya seperti apa. Ini sarungnya berwarna hitam ya, dominan hitam, dan di sini ada garis merah ya, dibalut dengan garis merah. Dan di sini ada keterangan tulisan helm NJS-nya, NJS helmet ya. Untuk sarungnya sendiri ini menurut saya masih tipis ya guys ya, nggak seperti merek-merek kayak yang sebelahnya itu yang sudah terkenal di dunia. Ini masih termasuk tipis guys kalau menurut saya. Mungkin ada masukan juga buat NJS helmet supaya bisa improve gitu di sarungnya, karena ini terlalu tipis sih menurut saya. Tapi cukup bagus sih untuk harga segini ya. Saya ini mendapatkannya seharga 450.000 sesuai harga pabrik, karena saya beli di Sarang Helm harga sesuai harga retailnya dia. Kita keluarkan helmnya guys ya. Nah, ini dia helmnya warna peach pink. Nah, oke guys, ini udah ada di depan kita helmnya guys, sudah kita unboxing dan sudah kita keluarkan dari sarungnya. Untuk bentukannya seperti ini ya. Ini bentukan helm yang compact ya. Helm yang compact dengan visor yang sedikit runcing. Visor yang kekinian ya. Lalu di bagian belakangnya juga sedikit lancip ya. Bisa dilihat ya dari keseluruhan, depannya seperti ini, untuk samping sebelah kiri seperti ini guys ya, dan belakangnya seperti ini. Jadi helm ini helm urban ya. Ini merupakan gebrakan yang baru dari NJS Helmet, karena kita tahu kan pabrikan helmet yang lebih banyak itu kan ada di HYT, NHK, dan sejenisnya gitu guys. Ini merek-merek baru yang cukup proper sekarang nih, karena banyak juga peminatnya. Dari bentukan juga mengikuti selera-selera orang-orang Indonesia atau anak-anak muda Indonesia gitu. Dan juga safety-nya sudah bagus sekarang. Jadi kita bahas dulu ke fitur-fiturnya. Helm ini kan helm Haves ya guys ya. Di sini di bagian forehead-nya ada satu buah ventilasi air fan yang ada di forehead sini. Untuk pembukaannya itu ada di klik sini guys ya. Diklik ke atas atau bawah. Ke bawah untuk membuka fan-nya ya. Lalu di sini ada tulisan NJS Helmet, logo NJS Helmet. Lalu kita ke sisi bagian atas, di sini juga dia memberikan dua buah air fan ya guys. Air fan atau lubang udara sebanyak 2 piece. Nah, ini berfungsi juga untuk membukanya ini ke belakang ya. Ini ke belakang ya. Untuk bagian dari penggerak ini, membuka tutup fan-nya cukup solid ya, cukup solid. Dan di sini juga di forehead juga cukup solid, ada kliknya gitu guys. Lalu kita ke bagian belakang, ada sebuah wing, bentukan wing. Dan di sini terdapat 2 buah airflow ya, lubang udara, 2 buah lubang udara. Berbeda dengan kakaknya yang pertama yaitu NJS Kairos ya. Karena NJS Kairos di sini kalau nggak salah ada 4 fan, dan dia air fan-nya itu cuma 1.
di bagian atas ini. Untuk di Kronos ini airflow untuk ventilasi udaranya ada di sini ada 2 dan di sini ada 2. Jadi ada 4. Kalau Kairos itu kan cuma 1 ya guys. Bagian keseluruhannya ini merupakan helm yang compact ya guys. Helm yang compact dan cukup aerodinamis. Karena di sini dia memberikan sebuah aksen gitu, aksen sporty ditambah dengan spoiler atau wing kan di belakang sini supaya helm ini terlihat lebih sporty gitu guys, tidak hanya bulat aja. Untuk materialnya ini, material dari selnya ini dia menggunakan termoplastik ya guys, termoplastik dan sudah mengikuti standar SNI. Di sini juga ada keterangan SNI-nya guys ya. Nah, gitu guys. Lalu di bagian belakang ini bisa terlihat ya. Di sini ada keterangan NJS, lalu di sini ada Kronos, dan di sini ada Kronos beratnya itu 1200 gram plus minus 50 gram ya. Di sini bawahnya ada keterangan size-nya dan juga QC pass. Lalu di sini ada juga stiker NJS produk original produk ya. Gitu. Jadi ini benar-benar original produk dari NJS ya guys. Lalu kita beralih ke visor ya guys ya. Ini sebelum itu saya buka dulu nih pelindung visornya. Oke guys, jadi visornya ini untuk helm baru ya. Visor ini kita mendapatkan visor clear dari pabrikan, dan juga visor ini sudah include dengan push pin ya. Sudah include dengan push pin, sudah bisa menggunakan pin lock. Lalu di bagian ratchetnya ini dia menggunakan bahan plastik ya. Ini diberi aksen karbon gitu, motif karbon supaya terlihat lebih sporty ya kan, pakai aksen karbon. Lalu di sini ada bautnya 2 piece. Untuk ratchetnya ini ada stopnya guys. Jadi visornya ini bisa disesuaikan buka tutupnya, ada sebanyak 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 guys, ada 4 tingkatan untuk visornya ya guys ya, gitu. Lalu di sini untuk membuka visornya juga cukup mudah guys, cukup didorong saja ini sudah bisa kebuka ya. Untuk pemasangannya juga tinggal didorong aja gitu guys, diklik gitu, ini didorong gini, nah didorong dia bisa langsung kebuka guys. Nah ini bisa masukin lagi, lalu kita bisa dorong sini untuk menguncinya gitu, cukup mudah ya guys ya. Lalu kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada listnya, list sepanjang setengah lingkaran ini, karena ini HFS ya. Ini listnya ini cukup bagus ya guys, bentukannya cukup bagus. Dan di sini juga ada sentuhan plastik juga di sini untuk mengikat si karetnya ini. Dan untuk karet bagian atasnya juga cukup rapi guys, sesuai dengan harga dan kualitas. Ini kualitasnya cukup bagus. Lalu kita beralih ke bagian interior ya. Untuk interior ini di bagian atas ini dia menggunakan semacam kulit sintetis gitu guys, yang ada aksen totol-totol gitu guys. Ini cukup rapi ya, cukup rapi aksennya ini. Lalu di bagian paddingnya ini dia kan padding removable padding ya guys. Nah di atas ini ada velcro dan juga klipnya di sini guys. Untuk membukanya di sini ya. Nah di sini ada klipnya sebanyak 2 piece. Ya klipnya sebanyak 2 piece, dan di sini ada velcro di dalam, di bagian atas dan juga di bagian sini guys. Di bagian sini ada velcro-nya nih. Jadi dia tidak mudah lepas ini paddingnya. Untuk di bagian bawah ini terdapat aksen juga totol-totol dari kulit sintetis ya guys.
Untuk kainnya sendiri yang dipakai ini cukup lembut guys, dan busanya ini empuk ya. Busanya ini empuk seperti helm-helm sekarang ya kan, busanya itu empuk sekali ya. Jadi tidak sakit ke pipi atau ke muka kita atau ke kepala kita. Lalu di bagian padding atasnya ini dia sistemnya begini guys. Di atas ini pakai velcro ya, velcro. Di bawahnya ini menggunakan klip ya. Bagian belakang bawah ini menggunakan klip. Bagian dalamnya ini dia ada keterangan size-nya. Karena di sini size L, ada size-nya L. Lalu di sini ada keterangan warning engine helmet, don't remove this tag. Jangan dilepas tag ini guys. Untuk di bagian paddingnya ini, bagian yang menyentuh kepala kita ini sangat lembut guys. Dan untuk busanya juga lembut banget, ini lembut sekali nih guys. Lalu di bagian atas ini terdapat tulisan NJS Kronos ya. Jadi ini membedakan dengan crown pad dari helm NJS yang lain ya guys. Nah ini ada klipnya sebanyak 2 piece, dan di bagian ini dia hanya kain lembut gitu yang nanti disentuh oleh velcro gitu guys. Lalu kita beralih ke sistem pengunciannya ya. Sistem pengunciannya ini, karena ini helm urban ya, dia menggunakan penguncian microlock. Karena dia ini helm dalam kota ya, supaya lebih mudah dipakai dan dilepas, dia menggunakan microlock. Dan untuk bahan dari microlocknya ini cukup compact, cukup solid gitu guys. Untuk talinya masih terlihat biasa aja guys ya, tidak terlalu bagus karena ini masih terlihat murahnya gitu guys. Lalu di sini ada gantungan juga untuk gantung helm, dilapisi dengan ini bagian bawah ini kulit sintetis, dan di bagian sini kain lembut ya guys gitu. Lalu kita bisa beralih ke bagian dalam ya guys. Di dalam ini ada IPS ya, ada IPS-nya. Di dalam IPS ini terdapat, di depan ini terdapat 2 buah lubang untuk fan dari forehead fan ini. Lalu di bagian atas ini ada lubang juga, 2 buah lubang untuk bagian fan atas ya. Lubangnya cukup besar ya guys, jadi ini kemungkinan untuk airflow-nya cukup bagus ya. Di bagian depan juga lubangnya cukup besar ya. Lalu di bagian belakang juga ada 2 buah lubang yang cukup besar ini untuk mengalirkan udara supaya sirkulasi udaranya lebih bagus ya. Lalu untuk di bagian kanan kiri ini ternyata dia tidak memberikan lubang guys. Dia tidak memberikan lubang untuk intercomnya, hanya saja di sini bentukan si bagian kanan dan kiri ini agak sedikit ke dalam supaya bisa ditaruh audio intercom di kanan dan kiri sini guys. Oke guys, sekarang kita beralih ke fittingnya, dan ini helmnya sudah dipasang kembali padding-paddingnya. Untuk size helm ini size L ya guys ya, size L. Biasa saya memakai di kepala ini size M ya. Mari kita coba ke bagian fittingnya. Oke guys, seperti ini. Untuk feel dari helm ini, bagian kepala ini cukup memeluk ya, karena saya biasa kan pakai M ya, dan di pakai L ini cukup memeluk. Lalu di bagian sisi pipi ini lumayan ya, tidak terlalu longgar, seperti masih memeluk ya, masih memeluk dengan sempurna gitu guys. Lalu di sini kita pasangkan microlock ya, seperti ini. Untuk kekedapannya sendiri ini cukup kedap guys ya, suara di luar tidak terlalu terdengar, dan suara kipas angin juga sedikit kedengaran sedikit. Ini kondisinya, ini bagian sampingnya guys.
ini warna pink karena untuk perempuan ya saya belikan warna pink. Jadi untuk size-nya ini benar-benar true size ya, bisa dibilang true size ini. Untuk feel-nya helm ini cukup ringan ya, karena keterangannya juga 1200 kurang lebih 50 gram, jadi 1250 kalau untuk size L ini sepertinya itu guys. Untuk dari padding yang memeluk ini cukup lembut banget guys, dan busanya juga lembut ya gitu. Sekian mungkin video review kali ini, dan ini kita coba seperti ini guys ya. Cukup keren ini, kalau untuk perempuan cukup manis dan keren gitu. Mungkin sekian video review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.